apa saja 10 karakteristik yang menjadi ciri, yang menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjalan menuju ke surga. 10 itu yang pertama, menguburkan diri. Belum ditulis. Yang pertama adalah ayyakuna zahidan fid dunya ghariban fil akhirah. Ini yang pertama. Ayyakuna zahidan. Dia di sini berarti bisa jadi kita. Iya, karena dia di sini adalah orang yang sedang menempuh perjalanan menuju ke surga. Ya, jadi sudah terbaca ketika dia hidup di dunia saat ini. Iya, sudah terbaca. Karena memang orang kadang bepergian itu sudah bisa dibaca dari penampilannya. Ini pakai pakaian nyetir gitu. Ini paling ke kampus. Wah, ini kok pakai sepatu olahraga, kaos olahraga, wah paling ke futsal. Iya, kok pakai topinya Pak Tani, ini mau ke sawah. Kita bisa melihat seseorang mau kemana dari penampilan. Maka demikian pula halnya, apakah seseorang sedang berjalan menuju ke surga atau justru sebaliknya. Dilihat dari karakteristik ini. Ayyakuna, dia itu zahidan, zuhud di dunia, dalam urusan dunia, raghiban, cinta, rindu ila akhirat, terhadap akhirat. Ini yang dimaksudkan dengan ayyakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Iya. Bukti bahwa cinta kepada akhirat, kalau ditanya akhirat itu di mana, jawaban kita. Nah, kemudian mengatakan akhiratnya di sana, nah itu berarti belum raghiban fil akhirah. Iya. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, ketika ditanya istri bapak di mana, kalau kemudian wah istri saya lagi pergi nggak tahu kemana. Iya. Terus suami yang sebenarnya ketika ditanya di mana istrinya, dia akan menunjuk kemana? Istri saya ada di sini. Wah, itu suami yang asli, Pak. Suami saya ada di sini. Berarti kalau gitu istrinya dekat atau jauh? Dekat. Di mana dia ada, di situ istri dia ada. Betapapun dia pergi jauh, tapi dia tetap merasa dekat dengan istrinya. Maka kalau seandainya kita ditanya akhirat itu di mana, kalau kita jawab akhirat di sana, berarti menunjukkan akhirat itu jauh atau dekat? Jauh. Kalau orang mencintai akhirat, ditanya di manakah akhirat berada, dia akan menunjuk akhirat ada di sini. Itu berarti sudah raghiban fil akhirah. Karena yang namanya cinta akan menimbulkan kedekatan. Rindu itu akan membuat yang jauh menjadi dekat. Nah, kalau sudah raghiban fil akhirah, ya tentu saja zahidan fil dunya. Sebenarnya ini dua ungkapan yang saling menguatkan. Zahidan fid dunya, raghiban fil akhirah itu adalah dua sisi kehidupan. Jadi kalau orang sudah raghiban fil akhirah, ya otomatis zahidan fid dunya. Kalau orang zahidan fid dunya, ya otomatis raghiban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia. Apa sih pengertian zuhud itu? Zuhud berarti menggunakan dunia untuk akhirat. Jadi bukan meninggalkan. Salah kalau seandainya ada orang yang punya pandangan bahwa zuhud itu berarti meninggalkan dunia. Dia bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 15 juta. Kemudian dia tinggalkan pekerjaan itu, dia bekerja sebagai
penjual keliling, yang penghasilannya sehari mungkin 10.000 aja udah lumayan. Apakah itu gambaran tentang zuhud? Belum tentu. Belum tentu. Karena zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Kok motornya sederhana, nggak takut mogok ini Pak? Kelihatan motornya ringkih. Kemudian dijawab, orang itu harus zuhud dari dunia. Itu pemahaman zuhud yang tidak tepat. Ya, orang zuhud itu tetap berhubungan dengan dunia, dia tetap berhubungan dengan dunia. Tetapi yang kemudian dia tetapkan atas dirinya, dunia bukan tujuan. Dunia adalah sarana. Karena itulah dia akan mencari dunia sebanyak-banyaknya, dan dia akan menjadikannya sebagai jembatan menuju akhirat. Itu orang yang zuhud. Digunakan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Kira-kira kalau seandainya ada seorang wanita cantik, dia dalam kerangka zuhud, dia tidak pelihara itu wajahnya, sehingga wajah yang tadinya cantik menjadi kelihatan tidak cantik. Apa itu zuhud? Tidak. Jadi dunia itu hanya sarana menuju ke akhirat, sehingga orang yang zuhud akan nampak betul prinsip ini ada dalam kehidupannya, yaitu apapun selalu bernilai akhirat. Apapun selalu bernilai akhirat. Itu orang yang zuhud. Jadi bisa jadi mobilnya bagus, tapi mobil yang bagus itu dipakai untuk ke masjid, dipakai untuk silaturahmi, dipakai untuk mengantar orang sakit, dipakai buat menjemput penceramah. Dan itu berarti dia sudah zuhud dengan kendaraannya. Tapi kalau kendaraan yang bagus itu digunakan untuk yang sia-sia, enggak. Dipinjam kemana? Mau ke diskotek? Enggak mau, enggak boleh. Iya, saya enggak mau kendaraan saya ini digunakan untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Itu orang yang zuhud. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zuhud itu sebenarnya gambarannya, orang yang zuhud itu bukti nyata kalau dia sudah merasa dekat dengan akhirat. Iya, merasa dekat dengan akhirat. Jadi, ya kalau diibaratkan kita menempuh sebuah perjalanan, kita menempuh sebuah perjalanan, tujuannya adalah rumah kita. Kalau kita menempuh jalan ini, rumah kita sudah kelihatan belum? Belum. Iya. Rumah belum kelihatan, berarti tandanya masih jauh. Orang kalau masih jauh biasanya apa sikapnya Bapak Ibu? Sangat boleh jadi masih suka mengenal apa yang ada di belakang. Itu kalau perjalanan masih jauh, masih suka tengok-tengok, karena jauh. Iya. Kalau ini sudah nampak tujuannya, belum. Masih sangat mungkin kemudian orang tergoda. Tapi kalau kemudian tujuannya sudah kelihatan, mungkinkah ada godaan untuk mampir Pak? Ini rumahnya udah kelihatan nih, saya berhenti dulu, ngaso dulu di sini. Mungkin nggak Pak? Tidak. Karena itulah betul orang yang akhiratnya itu sudah dirindukan, dicintai, berarti sudah ada di dalam dirinya, ya dia akan zahidan fid dunya. Dia akan gunakan dunia ini semuanya untuk akhirat. Termasuk dunia adalah waktu. Iya, termasuk dunia adalah waktu. Oleh karena itu orang yang zuhud sangat pelit dengan waktu. Pelit dalam artian teliti. Saya tidak ingin satu detik pun berlalu tidak bernilai akhirat. Itu orang yang sudah zuhud. Nah, kira-kira kita sudah zuhud belum Bapak Ibu?
Itu bisa kita lihat kalau ada pertandingan sepak bola masih tertarik nggak? Kalau masih senang nonton bola, tandanya belum zuhud dari dunia. Ya, belum zuhud dari dunia. Berarti dia masih tertarik kepada dunia. Padahal di waktu yang sama, ada nggak akhirat yang lebih menarik? Ada. Karena memang sesungguhnya lah, kalau didefinisikan siapakah orang yang zuhud, inilah orang yang zuhud adalah orang yang pikiran dan perasaannya telah terisi oleh kenangan-kenangan indah alam akhirat. Itu orang yang zuhud. Pikiran dan perasaannya telah terisi oleh kenangan-kenangan indah alam akhirat. Itu yang membuat dia zuhud terhadap dunia. Jadi itu sudah hukum causality. Itu sudah hukum causality. Sebagai semisal kita punya teman, dia sedang sangat kangen dengan ibunya karena sudah 1 tahun ini tidak pulang. Wah, udah kangennya itu sudah sampai ke ubun-ubun, pengen sekali pulang. Tapi apa daya, nggak bisa pulang. Kita pun bermaksud menghibur dia. Kita ajak nonton bola. Pada saat nonton bola yang ada di kepalanya siapa? Ibunya. Iya, yang ada di kepala ibunya. Mungkinkah dia bisa menikmati tontonan bola? Tidak. Karena pikiran dan perasaannya telah terisi oleh kenangan-kenangan indah tentang ibu. Nah, orang yang zuhud, betul-betul pikiran dan perasaannya itu terisi oleh kenangan-kenangan indah alam akhirat. Kebayang di surga, indahnya surga, nikmatnya surga. Itu betul-betul menguasai pikiran dan perasaan. Sehingga pada akhirnya dia akan berjanji kepada dirinya, apapun harus bernilai akhirat, apapun harus bernilai surga. Ini yang pertama. Kira-kira yang pertama udah nyangkut belum nih Bapak Ibu? Masih dalam proses ya, sama-sama kalau begitu. Mudah-mudahan Allah percepat proses ini agar kita bisa melangkah kepada yang kedua. Apa yang kedua? Ya, karakteristik bahwa seseorang sedang berjalan ke akhirat, ke surga. Ia pulang ayyakuna qalilal qawli fima la yahtaju ilaih. Ayyakuna qalilal qawli, dia ayyakuna qalilal qawli, sedikit bicara. Qalil sedikit, al-qawl berkata, berucap. Sedikit bicara. Sedikit bicara terhadap apa? Fima, terhadap apa saja. La yahtaju, yang dia tidak butuh ilaihi, kepada berucap. Dia memang tidak butuh dia berucap. Jadi terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan itu ucapannya sedikit. Ya, sehingga orang-orang yang betul-betul sedang menempuh perjalanan ke akhirat itu nampak dari kata-katanya. Terhadap hal yang tidak perlu dia sedikit bicara. Nah, pengertian yang tidak perlu itu apa? Perlu dan tidak perlu dalam ucapan itu ada kriterianya. Kriteria yang pertama sebenarnya, kalau kriteria umumnya itu adalah ucapan itu punya nilai akhirat atau tidak. Itu kriteria umumnya. Kalau saya bicara, apakah saya bicara ini ada nilainya untuk akhirat? Kalau tidak, berarti saya nggak butuh bicara. Saya nggak butuh bicara. Jadi sebenarnya ini satu rangkaian dengan yang pertama. Membicarakan pertandingan sepak bola itu sebenarnya diperlukan ya. Hal yang sama antara berucap adalah membaca.
Karena membaca itu sama dengan mengucapkan, membaca Quran. Betapa banyak kita membaca yang sebenarnya kita tidak butuh. Membaca berita tentang koruptor itu dibutuhkan nggak oleh kita, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita tidak akan membacanya. Fima la yahtaju ilaih. Ucapan ini apakah mendatangkan manfaat untuk akhirat saya? Kalau iya, berarti saya harus berkata. Kalau tidak, tidak. Jadi itu kriteria umum. Kalau kriteria khususnya ya banyak. Apakah kata-kata saya ini punya nilai ilmu? Iya, kalau ada nilai ilmunya, saya akan berkata. Iya. Ada orang baca Quran, innal insana lafi khusrin. Kok dibacanya lafi khusrin? Itu berarti tidak tepat. Harusnya lafi khusrin. Berarti kalau kita berbicara itu punya nilai akhirat nggak, Bapak Ibu? Disitulah kita akan mengatakan kalau sudah begini saya butuh bicara. Dia akan bicara. Itu pengertian ayyakuna qalilal qawli fima la yahtaju ilai. Ini yang kedua. Mudah-mudahan nyangkut pula. Tetapi ayyakuna qalilal qawli ini tidak identik dengan pendiamnya. Tidak. Jadi dia sebenarnya banyak omongnya, tetapi banyak omong itu selalu punya nilai akhirat. Iya, selalu punya nilai akhirat. Tapi kalau nggak punya nilai akhirat, ya diam. Karena itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Prinsipnya itu. Ya, bicara baik, kalau tidak diam. Itu berarti orang yang sedang menempuh perjalanan ke surga. Dia tahu betul kapan saatnya bicara, dia juga tahu betul kapan saatnya diam. Dan Bapak Ibu, yang ketiga sekarang adalah ayyakuna himmatuhu al-ibadatu wa tilawatul Qur'ani. Ayyakuna himmatuhu adalah himmah dia. Iya, adalah himmah dia. Berarti dia yang sedang menempuh perjalanan ke akhirat. Itu adalah al-ibadatu, ibadah, wa tilawatil Qur'ani, dan tilawah Al-Qur'an. Itu orang yang betul-betul sedang menempuh perjalanan menuju ke akhirat, perjalanan menuju ke surga. Itu akan nampak kelihatan dari himmahnya, yaitu al-ibadatu, ibadah, wa tilawatul Qur'ani, dan tilawah Al-Qur'an. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksudkan dengan himmah itu? Nah, ini gambaran tentang himmah. Himmah itu adalah keinginan yang kuat. Iya, keinginan yang kuat. Jadi mirip-mirip azam. Tetapi bedanya kalau himmah, iya, keinginan itu betul-betul menguasai pikiran dan perasaannya. Itulah himmah. Keinginan yang telah menguasai pikiran dan perasaan. Betul-betul pikiran dan perasaannya itu dikuasai oleh ibadah dan tilawah Al-Quran. Jadi kalau belum melakukan ibadah, itu yang nggak tenang. Harusnya saya udah sholat kok belum. Itu pikirannya akan menjadi terganggu. Ada rasa bersalah. Perasaannya juga tidak nyaman. Itu bukti kalau dia sudah punya himmah. Ada orang baca Quran itu udah perasaannya senang aja, ya, senang. Sehingga kalau kemudian diganti dengan lagu, aduh, kok diganti dengan lagu sih? Itu berarti sudah menjadi himmah. Sebab ada orang yang himmahnya itu mendengarkan lagu.
Sehingga kalau yang setel Quran, ya Quran lagi, bosan ganti. Nah, itu berarti imannya mendengarkan lagu. Orang yang menempuh perjalanan ke akhirat itu himmahnya adalah ibadah dan tilawah Quran. Sehingga selalu yang ada dalam pikirannya adalah kalau tidak ibadah ya baca Quran. Ibadah dalam arti yang luas, tidak hanya ibadah mahdhah saja. Jadi selalu yang terpikir ketika dia sudah selesai melakukan satu ibadah, semisal ibadah apa lagi nih yang harus saya lakukan. Ya, sudah baca Quran, setelah ini apa lagi ya yang harus saya lakukan, apalagi yang semuanya itu adalah ibadah dan membaca Al-Quran. Ini orang yang ciri tanda orang yang sedang menempuh perjalanan ke akhirat atau ke surga. Itu tadi yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, kalau yang keempat adalah ayyakuna muhafizan 'ala shalawatil khams. Ayyakuna muhafizan, dia selalu menjaga. Muhafizan, menjaga apa? 'Ala shalawatil khams, menjaga salat 5 waktu. Iya, menjaga salat 5 waktu, berarti salat fardu. Iya, berarti salat fardu. Salat fardu yang 5 waktu itu dijaga, betul-betul dijaga. Yakuna muhafizan 'ala shalawatil khams. Oh, cuma ditulis Arabnya. Iya, karena memang aslinya kita memang begini. Yang terjemah itu bukan aslinya kita. Jadi kita kembali ke asal. Iya, umat Islam kan asalnya, Islam itu asalnya dari mana? Dari Arab. Bahasanya Arab. Ya, itulah Islam. Iya, berarti tulisannya Arab. Iya, sedikit-sedikit kita kembali ke asal. Ya, karena menjadi satu kemudahan tersendiri bagi kita kalau kita sudah bisa menguasai bahasa Arab. Ini masih untung harokatnya lengkap. Sebab kalau aslinya asli bahasa Arab, itu jangankan harokat, titik juga nggak ada. Jadi bahasa tulisan Arab yang asli, ya, tulisan dalam bahasa Arab yang asli itu nggak cuma gundul, tapi botak. Kalau gundul kan nggak ada harokatnya, botak, jadi sampai titik pun tidak ada. Jadi kalau kita nulis baitun, ya, nulis baitun, itu bisa dibaca banyak kemungkinan. Ya, dibaca nabata, bisa dibaca bintun mungkin, tergantung ini nun, iya, ta, ba, ya atau ta. Jadi lima huruf karena tidak ada titik. Di zaman Nabi begitu. Jadi kalau kita lihat teks, ya, Quran yang ditulis di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu betul-betul tanpa harokat, tanpa titik. Titik itu dapat dikenal di masa Umar bin Khattab. Tetapi kalau harokat itu, iya, dikenal karena memang bahasa Arab sudah menyebar keluar wilayah Arab. Iya, sehingga perlu dibunyikan dengan harokat. Iya. Jadi ayyakuna muhafizan 'ala shalawatil khams, menjaga salat yang 5 waktu. Nah, apa pengertian menjaga di sini? Iya, ada kriterianya. Jadi kriteria menjaga itu tidak hanya sekedar melakukan, tidak, tetapi kriterianya yang pertama adalah dilakukan di awal waktu. Afdhalus sholati ala waqtiha, seutama-utama salat adalah yang dikerjakan di awal waktu. Jadi begitu berkumandang azan, itulah saat dimana sebaik-baik salat itu dilakukan. Kalau orang melakukannya di awal waktu berarti dia sudah menjaga. Jadi kalau ditunda-tunda, itu berarti belum bisa
bisa disebut sebagai orang yang menjaga. Yang kedua, ditunaikan secara berjamaah di masjid, terutama bagi muslim. Kalau muslimah itu relatif. Kalau mau ke masjid silahkan, tapi kalau seandainya kok saya di rumah saja boleh. Bahkan sebagian ulama memandang bahwa bagi wanita itu akan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Nah, sehingga kalau memilih sholat ke masjid itu karena ada tujuan lain yang bisa jadi diperoleh. Yang hanya bisa diperoleh kalau sholatnya di masjid. Semisal sekalian mau thalabul ilmi, mencari ilmu, atau kemudian bersilaturahim, atau memang mau mengajari jamaah-jamaah putri. Nah, itu berarti ada kesempatan untuk ke masjid. Ini pengertian menjaga yang kedua, ditunaikan secara berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga, memenuhi syarat rukun dan sunnah dengan baik. Syarat-syaratnya kan banyak, menutup aurat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berarti berpakaian dengan pakaian yang terbaik. Ya, kalau tidak terbaik ya minimal baik. Tidak kemudian pulang dari kampus pakaiannya bagus. Sampai di rumah dilepas, cuma tinggal kaosnya aja, habis itu ke masjid. Mana di belakangnya ada tulisannya. Tulisannya juga aneh-aneh. Yang bikin makmum di belakangnya jadi geli. Mau ketawa gimana, nggak dibaca gimana. Nah, itu tidak baik seperti itu. Juga bersucinya, wudunya berarti dengan wudu yang terbaik. Biasanya kalau bapak-bapak, mas-mas itu kalau pakai kaos yang pendek, dan kalau sujud itu, dia sih nggak ngelihat aurat dia, kan dia yang belakang lihat. Dan itu sholatnya bisa tidak sah. Nah, mungkin kita perlu saling mengingatkan kalau seandainya kita menjumpai ada yang seperti itu. Para muslimah juga mungkin perlu memperhatikan soal menutup aurat ini. Pakai ruku. Tidak cuma sekedar pakai ruku, karena kadang orang yang jual ruku itu orientasinya pokoknya yang penting bahannya murah dan lakunya cepat. Memang logika pedagang begitu. Nah, kita sebagai pembeli betul-betul cermat. Karena pengertian menutup aurat itu ada dua. Pertama, menutup lekak-lekuk tubuh, berarti ruku itu harus longgar. Dan yang kedua, tidak transparan. Nah, dalam posisi tidak transparan ini, yang kemudian harus dipastikan betul. Jadi kadang dia pakai ruku, tapi kok leher untanya itu nampak. Maksudnya bayangan lehernya itu kelihatan. Leher unta karena lehernya panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu yang kemudian harus dipastikan aman betul sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu bagian dari menjaga. Bagian dari menjaga. Itu perlu, sangat-sangat perlu. Termasuk juga kalau seandainya ini bagi para muslimah, kalau pakai ruku potongan, itu kadang tanpa disadari. Kalau pas takbir, kalau nggak pakai lengan panjang, pas takbir itu kelihatan. Dia tidak melihat, tapi orang yang ada di depannya melihat. Atau pada saat sujud, karena bawahannya terlalu pendek, pas sujud itu kakinya kelihatan. Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena ini bagian dari menjaga sholat yang 5 waktu. Mungkin ini perlu ada bahasan khusus, tapi ini mungkin bagian dari kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk lebih
memperbaiki kualitas sholat kita, khususnya dalam hal ini menutup aurat dengan baik dan benar, dan menghadap kiblat juga setepat mungkin. Ya, rukun-rukunnya juga, yang mana yang rukun itu bagian dari ilmu yang harus dikuasai. Ya, kenapa sih kalau orang sholat kok mesti baca Al-Fatihah? Nah, ini tandanya belum ngaji. Karena Al-Fatihah itu rukun. Iya, pahami. Kalau Al-Fatihah itu rukun, berarti kualitas Al-Fatihah saya harus benar. Karena ada orang baca Al-Fatihah tetapi tajwidnya masih perlu dibenahi. Iya. Karena kalau tasjid tidak dibaca tasjid, itu sama dengan membuang satu huruf. Padahal Quran tidak boleh dibuang walau satu huruf. Iyyaka ada tasjidnya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti menghilangkan satu huruf. Dan menghilangkan satu huruf itu bisa merubah makna. Iyyaka artinya ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau orang membacanya iyyaka na'budu, itu bagi yang paham bahasa Arab akan memahami kepada matahari kami menyembah. Kan jauh sekali. Iya, jauh sekali. Karena itu ini juga bagian dari menjaga sholat adalah belajar Al-Quran secara baik. Ha dengan kho itu dua huruf yang sama atau beda? Beda. Karena beda maka harus dibedakan. Ha ya ha, kho ya kho. Sebab kalau disamakan itu bisa merubah arti. Ada khairun, ada khairun. Artinya sama atau beda? Beda. Kalau khairun itu lebih baik, kalau khairun itu bisa bingung, atau orang yang bingung atau sebingung-bingung. Iya. Siapa nama Anda? Nama saya Khairun Nisa. Oh, Khairun Nisa. Berarti artinya apa? Sebingung-bingung wanita. Iya, yang betul Khairun Nisa. As-salatu khairum minan naum. Artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Ada muadzin, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat itu membingungkan orang tidur. Iya, jadi itu ada pengaruhnya. Ya, sehingga bagian dari menjaga salat 5 waktu bacaan Quran. Jadi banyak itu. Iya, banyak sekali. Ya, rukun-rukunnya, belum sunnah-sunnahnya. Iya, belum lagi sunnah-sunnahnya. Iya, sehingga pada akhirnya ini menjadi ladang bagi kita untuk menyempurnakan diri kita agar kita bisa masuk kriteria orang yang menjaga sholat. Termasuk menjaga sholat adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, meskipun di situ disebutkan menjaga sholat 5 waktu, tetapi bagian dari menjaga sholat 5 waktu adalah melakukan sholat-sholat yang sunnah, termasuk khusyuk. Ya, termasuk khusyuk. Khusyuk itu adalah bagian dari menjaga sholat. Kadang ada orang bertanya, gimana sih caranya saya biar bisa khusyuk? Gampang. Penuhi saja kriteria ini untuk bisa khusyuk. Salatlah sebelum engkau salat, bukan sebelum engkau disolati. Itu juga bagian dari nasihat. Tetapi untuk bisa khusyuk, nasihatnya adalah salatlah sebelum engkau salat. Loh, apa maksudnya? Maksudnya adalah biasakanlah mengingat Allah. Iya, biasakanlah mengingat Allah. Jadi kalau seandainya ada orang punya problem, gimana ya, saya kok kalau sholat nggak bisa khusyuk, itu gampang solusinya. Kita tanya saja, sebelum bapak, ibu, saudara sholat, saudara mengingat apa?
Iya, mengingat sinetron yang tadi saya lihat. Nah, itu berarti tidak mengingat Allah. Orang yang sebelum sholatnya tidak terbiasa mengingat Allah, maka pada saat sholat pun sulit untuk mengingat Allah. Ya, justru yang diingat kunci yang dari tadi dicari nggak ketemu. Ya, jadi ini resep untuk bisa khusyuk. Sholatlah sebelum engkau sholat, yakni biasakanlah mengingat Allah. Dan ini berlaku untuk amal-amal yang lain. Iya. Misal gimana sih caranya agar ketika saya puasa itu saya merasakan nikmatnya puasa? Ya, lakukanlah berpuasalah sebelum engkau puasa. Apa maksudnya? Biasakanlah lapar. Itu pengertian berpuasalah sebelum engkau puasa. Karena membiasakan diri lapar sama dengan melatih diri untuk menikmati puasa. Selalu mengingat Allah itulah salah satu cara agar kita bisa menikmati sholat. Karena memang sholat itu terasa nikmat ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku untuk semuanya. Iya, berhaji semisal, berhajilah sebelum engkau berhaji. Karena berhaji itu penting. Tetapi berhaji sebelum berhaji itu bisa jadi lebih penting. Dan yang lebih penting lagi adalah berhaji setelah berhaji. Sebab ada orang yang berhajinya hanya ketika di tanah suci, pulang cuma tinggal kopiahnya aja. Iya, sholat jamaahnya enggak. Itu kan berarti dia hajinya hanya di tanah suci. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pengertian menjaga sholat 5 waktu. Itu tadi yang keberapa? Keempat. Nah, ini yang kelima. Berarti yang terakhir separuh dulu. Yang kelima adalah ayyakuna wira'an fima qalla aw kathura minal haram aw syubhat. Ayyakuna wira'an fima qalla aw kathura minal haram aw syubhat. Dia ayyakuna wira'an. Wira'. Iya, wira'i. Wira'i itu berpantang diri. Itu pengertian yang tepat. Menjaga, tetapi sampai pada tingkat pantang bagi saya. Iya, pantang itu berarti pokoknya tidak. Iya, dia berpantang diri fima terhadap apa saja, qalla baik sedikit, au kathura atau banyak. Berpantang diri iya terhadap apa saja, baik sedikit ataupun banyak. Nah, apa saja di sini apa? Minal harami, dari segala yang haram, awis syubhat atau syubhat. Iya. Jadi bahasa lebih sederhananya, berpantang diri terhadap yang haram ataupun syubhat, baik sedikit ataupun banyak. Pantang. Itu orang yang sedang menempuh perjalanan ke surga. Dia punya pantangan, dan pantangannya adalah haram dan syubhat. Ini tidak hanya khusus dalam soal rizki. Tidak hanya khusus dalam soal rizki, tetapi bisa mencakup secara umum. Makanan semisal, ya, pokoknya tegas. Ya, ini halal enggak? Ya, itu kalau orang betul-betul sedang menempuh perjalanan ke surga. Ini halal enggak? Wah, jangan tanya halalnya lah, minimal remang-remang gitu. Halal enggak, haram juga enggak. Karena yang namanya syubhat kan sesuatu yang tidak bisa dipastikan halal dan haramnya. Iya, kita tidak tahu halal atau haramnya, itu berarti masuk syubhat. Orang yang menempuh perjalanan ke surga tegas dan pantang bagi saya untuk mengambilnya, untuk memakainya, apalagi mengkonsumsinya. Tidak. Makanan semisalnya,
enak makanannya. Kalau orang bikin roti, semisal roti bakar, ini nanti mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu pakai mentega, itu biasanya dioleskannya pakai apa? Kuas. Nah itu kalau dalam bahasa Majelis Ulama Indonesia itu menjadi titik kritis. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi itu ada titik-titik kritisnya. Titik-titik kritis itu adalah komponen yang dalam pengalaman Majelis Ulama Indonesia itu justru membuat makanan tadi menjadi makanan yang syubhat. Jadi semisal kalau roti itu koasnya. Nah ternyata koas itu ada dua macam. Ada koas ya, bulu dan sintetis. Kalau sintetis itu berarti terbuat dari plastik. Nah kalau yang terbuat dari bulu, nah ini kemungkinan besarnya adalah bulu babi. Karena bulu babi itu murah dan bagus hasilnya. Nah berarti kalau menteganya dioles pakai, nah itu sudah kebayang. Iya, sama dengan kuas kosmetik ya. Pakai kuas lah, dioleskan ke wajah. Itu namanya titik kritis. Nah, berarti kita hanya mau mengkonsumsi roti bakar kalau saya tahu, iya, saya melihat sendiri, iya, kuasnya pakai kuas sintetis atau pakai sendok plastik gitu, atau yang sejenisnya yang tidak terbuat dari bulu. Tapi kalau belum jelas ini roti bakar dari mana, nggak tahu, ini tadi pokoknya ada yang beli. Aduh, ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Berarti kalau begitu belum jelas halal dan haramnya. Kalau orang betul-betul menempuh perjalanan ke surga, dia betul-betul mirai, pantang bagi saya. Enggak, kalau gitu mendingan saya lapar, mendingan saya tidak mengkonsumsi. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 5 yang sudah kita sampaikan. Masih ada 5 sisanya, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. 5 ini kita sampaikan dalam kerangka mudah-mudahan kita jadi bisa menata diri. Oh begitu, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang sedang berjalan menuju ke akhirat. Kalau begitu saya harus memiliki sifat-sifat ini agar Allah memandang saya ini betul-betul sedang berjalan menuju ke surga.